Baik Pak, di sini saya akan melakukan laporan kegiatan praktikum kelistrikan dengan nama Devi Fani Valentin Panjaitan NIM 85648685 UPBJJ Pekanbaru Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Terbuka tahun 2025. Rangkaian praktikum IPA listrik statis. Judul percobaan mengamati efek listrik statis dengan sisir dan penggaris. Tujuan percobaan mengetahui bagaimana sisir atau penggaris yang digosokkan ke rambut dapat menarik benda-benda kecil. Tujuan dari percobaan ini adalah yang pertama, mengetahui bahwa sisir atau penggaris plastik yang digosokkan ke rambut dapat menghasilkan listrik statis. Mengamati efek listrik statis yang dihasilkan dari gosokan sisir atau penggaris ke rambut. Memahami prinsip dasar listrik statis dan aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Alat dan bahan: yang pertama ada sisir, kedua penggaris, ketiga potongan kertas kecil, keempat rambut kering, kelima HP, dan terakhir lembar pengamatan. Langsung saja yang D, landasan teori. Landasan teori listrik statis menggunakan sisir dan penggaris. Listrik statis adalah kondisi di mana suatu benda memiliki muatan listrik yang tidak bergerak. Muatan listrik ini dapat dihasilkan melalui proses gesekan atau triboelektrifikasi, induksi, atau konduksi. Ketika sisir atau penggaris plastik digosokkan ke rambut kering, terjadi perpindahan elektron dari rambut ke sisir atau penggaris. Proses ini menyebabkan sisir atau penggaris menjadi bermuatan negatif atau kelebihan elektron, rambut menjadi bermuatan positif atau kekurangan elektron. Akibatnya, sisir atau penggaris yang bermuatan negatif dapat menarik benda-benda ringan yang bermuatan positif, misalnya potongan kertas, karena adanya gaya elektrostatik atau hukum Coulomb. Konsep utama: elektron atau partikel bermuatan negatif yang berpindah pada gesekan, artikan subatom yang bermuatan negatif dan mengelilingi nilai atom. Yang kedua, muatan listrik. Benda dapat bermuatan positif, negatif, atau netral. Sifat dasar partikel yang menyebabkan interaksi elektromagnetik ada dua jenis: muatan positif atau proton dan muatan negatif elektron. Benda netral memiliki jumlah muatan positif dan negatif yang sama. Ketika keseimbangan ini terganggu, misalnya dengan gesekan, benda menjadi bermuatan. Gaya Coulomb, gaya tertarik antara muatan yang berbeda jenis. Gaya interaksi antara dua muatan listrik dirumuskan oleh hukum Coulomb sebagai berikut. Muatan sejenis positif-positif atau negatif-negatif saling tolak. Muatan berbeda jenis positif-negatif saling tarik. Yang E, prosedur percobaan. Yang pertama, persiapan. Pastikan sebuah benda kering, terutama sisir, penggaris, dan rambut. Potong kertas menjadi potongan kecil sekitar 0,5 cm. Menghasilkan listrik statis. Gosokkan sisir plastik ke rambut kering selama 10-15 detik dengan gerakan cepat, atau gosokkan penggaris plastik ke kain wol untuk hasil yang sama. Menguji listrik statis: dekatkan sisir atau penggaris yang sudah digosokkan ke potongan kertas kecil. Amati yang terjadi, kertas akan tertarik. Pengamatan lebih lanjut: coba ubah jarak antara sisir atau penggaris dengan kertas. Amati perubahan. Ulangi dengan penggaris plastik untuk membandingkan hasil. Catat pengamatan Anda, misalnya kertas tertarik, jarak maksimal tarikan, dan lain-lain. Hasil pengamatan: sisir atau penggaris yang digosokkan dengan rambut atau kain wol dapat menarik potongan kertas kecil. Tanpa digosok, sisir penggaris tidak dapat menarik kertas. Penjelasan ilmiah: yang pertama, proses triboelektrifikasi. Ketika sisir plastik digosokkan ke rambut, elektron dari rambut berpindah ke sisir. Sisir menjadi bermuatan negatif. Pengganti listrik yang digosokkan rambut juga mengalami hal serupa, mendapatkan elektron. Yang kedua, induksi muatan. Saat sisir penggaris bermuatan negatif didekatkan ke kertas atau netral, elektron di kertas akan bertolak menjauhi sisir, sehingga sisir kertas yang dekat dengan sisir menjadi bermuatan positif atau akibat pemisahan muatan. Gaya Coulomb, gaya tarik antara muatan positif, negatif sisir dan muatan positif kertas menyebabkan kertas tertarik. Rumusnya sebagai berikut. Faktor yang mempengaruhi jarak: semakin dekat sisir penggaris dengan kertas, semakin kuat gaya tarik. Kertas lebih mudah tertarik. Kelembapan: udara lembab dapat mengurangi efek listrik statis karena konduktivitas udara meningkat. Bahan plastik: sisir penggaris adalah isolator yang baik, sehingga muatan statis lebih mudah dipertahankan. Percobaan membuktikan adanya listrik statis yang dihasilkan dari gesekan dua benda. Sisir penggaris yang bermuatan dapat menarik benda lebih ringan melalui induksi elektrostatik. Hasil ini sesuai dengan teori muatan listrik dan gaya Coulomb.
Yang pertama, satu, benda yang digosokkan sisir plastik digosokkan ke rambut. Benda yang didekatkan potongan kertas kecil. Hasil pengamatan kertas kertas tertarik. Keterangan kertas tertarik ketika sisir didekatkan pada jarak kurang lebih 1 cm. Yang kedua, benda yang digosokkan penggaris plastik digosokkan ke rambut. Benda yang didekatkan potongan kertas kecil. Hasil pengamatan kertas tertarik. Keterangan kertas tertarik pada jarak kurang lebih 0,5 cm. Yang ketiga, benda yang digosokkan sisir plastik tanpa digosok. Benda yang didekatkan potongan kertas kecil. Hasil pengamatan kertas tidak tertarik. Keterangan tanpa gosokan tidak ada listrik statis. Sisir atau penggaris yang digosok menjadi bermuatan negatif karena menerima elektron dari rambut atau paint wall sehingga dapat menarik ke potongan kertas yang netral atau efek induksi. Cara mempengaruhi kekuatan tarikan: semakin dekat semakin kuat gaya statiknya. Pertanyaan, apa yang terjadi pada sisir plastik saat digosokkan ke rambut? Jawaban, sisir menerima elektron dari rambut sehingga bermuatan negatif. Kedua, mengapa sisir yang sudah digosok dapat menarik potongan kertas? Jawab, karena sisir bermuatan negatif menginduksi muatan positif pada kertas atau netral yang dekat sehingga terjadi gaya tarik elektrostatik atau gaya kolom. Yang ketiga, apa perbedaan antara muatan positif dan negatif? Jawab, muatan positif terjadi karena kekurangan elektron, sedangkan muatan negatif karena kelebihan elektron. Yang keempat, bagaimana pengaruh jarak antara sisir dengan kertas terhadap gaya tarik? Jawab, semakin dekat jarak, gaya tarik semakin besar atau gaya kolom berbanding terbalik dengan kuadrat jarak. Yang kelima, apa yang terjadi jika percobaan dilakukan di tempat lembab? Jawaban, udara lembab memiliki konduktivitas lebih tinggi sehingga muatan statis lebih cepat hilang dan kertas mungkin tidak tertarik. Yang keenam, sebutkan contoh aplikasi listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Yang jawab, pengumpulan debu pada penyedot debu elektrostatik, pengecatan mobil elektrostatik, printer laser, dan lain-lain. Ketujuh, bagaimana cara membuktikan bahwa sisir bermuatan negatif? Jawab, dengan menggunakan elektroskop. Jika daun elektroskop membuat saat sisir didekatkan dan sebelumnya sudah diberi muatan positif, ini menunjukkan sisir bermuatan negatif. Pembahasan pengantar listrik statis. Listrik statis adalah fenomena berkumpulnya muatan listrik pada permukaan benda. Muatan ini dapat berpindah dari satu benda ke benda lain melalui proses gesekan. Ketika dua benda yang berbeda jenis saling bergesekan, salah satu benda cenderung kehilangan elektron menjadi positif, sedangkan yang lainnya mendapatkan elektron dan menjadi negatif. Alat dan bahan: sisir digunakan untuk mengumpulkan muatan listrik negatif melalui gesekan. Penggaris plastik juga digunakan untuk mengumpulkan listrik. Potongan kertas kecil digunakan untuk menunjukkan adanya gaya tarik akibat listrik statis. Metodologi percobaan: persiapan, siapkan sisir, penggaris, dan potongan kertas kecil. Pastikan bahwa tidak ada benda lain yang dapat mempengaruhi hasil percobaan. Menggosok benda: gosokkan benda, sisir, dan penggaris secara terpisah dengan kain, misalnya kain wol atau kain halus. Proses ini dapat memindahkan elektron. Mengamati efek setelah digosok, dekatkan sisir dan penggaris ke potongan kertas kecil tanpa menyentuhnya. Amati apakah potongan kertas tersebut tertarik menuju sisir. Kesimpulan, percobaan listrik statis menggunakan sisir, penggaris, dan potongan kertas kecil menunjukkan bahwa triboelektrifikasi terjadi ketika sisir atau penggaris plastik digosokkan ke rambut atau kain wol, menyebabkan perpindahan elektron dan membantu benda tersebut bermuatan negatif. Benda bermuatan negatif dapat menarik benda netral, potongan kertas, melalui induksi muatan, di mana muatan positif terinduksi pada sisi kertas yang dekat. Gaya tarik ini mengikuti hukum Coulomb: semakin dekat jarak antara sisir penggaris dengan kertas, semakin kuat gaya tariknya. Faktor seperti kelembapan udara dan jenis bahan mempengaruhi listrik statis. Udara kering memudahkan penumpukan muatan. Dengan demikian, percobaan ini membuktikan adanya listrik statis dan prinsip dasar elektrostatik dalam kehidupan sehari-hari. Prinsip dasar listrik statis terjadi akibat pengumpulan muatan listrik pada permukaan benda. Dalam percobaan ini, penggaris atau sisir dapat mengumpulkan muatan karena gesekan dengan kain atau benda lain yang menyebabkan pemindahan elektron. Percobaan saat sisir atau penggaris digosokkan dengan kain, mereka akan memperoleh muatan negatif. Ketika mendekati potongan kertas kecil, potongan kertas tersebut akan tertarik karena gaya elektrostatik, meskipun kertas tersebut awalnya tidak bermuatan. Interaksi muatan: hasil percobaan menunjukkan bahwa benda bermuatan dapat mempengaruhi benda netral melalui interaksi gaya elektrostatik. Potongan kertas kecil tertarik ke sisir atau penggaris bermuatan karena adanya perbedaan muatan. Listrik statik dapat diamati dengan sederhana melalui percobaan
menggunakan alat sehari-hari. Hal ini memperlihatkan bagaimana muatan listrik bekerja dan dapat menarik benda lain. Daftar pustaka tercantum kesulitan yang dialami. Berikut adalah analisis lengkap mengenai kesulitan yang dialami. Yang pertama, metode penggosokan. Waktu penggosokan, durasi, dan intensitas proses penggosokan dapat mempengaruhi jumlah muatan yang dihasilkan. Jika tidak digosok cukup lama, muatan yang terbentuk mungkin tidak cukup untuk menimbulkan daya tarik yang kuat. Kesulitan observasi. Variasi pada benda netral, potongan kertas tidak tampil responsif, penggaris kurang memberikan reaksi, sehingga mempengaruhi kemungkinan potongan kertas untuk bergerak. Percobaan listrik statis dengan sisir, penggaris, dan potongan kertas kecil jelas memberikan banyak insight mengenai konsep listrik statis. Namun, kesulitan-kesulitan yang muncul dalam proses eksperimen hendaknya diperhatikan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik dan hasil yang lebih konsisten. Memastikan kondisi yang ideal untuk percobaan, menggunakan teknik yang tepat, serta memperkuat pemahaman teoritis dapat membantu mengatasi berbagai tantangan ini.